Halo, nama saya Adityo Gustomi, NPM 2021 03017. Halo, kenalkan nama saya Winona Marika, NPM 2021-03. Halo, perkenalkan nama saya Rohaitun Hasanah, NPM 2021-03038. Halo, perkenalkan nama saya Feby Novianti dengan NPM 2021-03037. Pengertian narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Jenis-jenis narkoba antara lain morfin, heroin, kokain, ganja, opium, ekstasi, sabu-sabu, kafein, alkohol, dan nikotin. Penyebab narkoba ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu disebabkan oleh kepribadian, keluarga, dan ekonomi. Kemudian faktor eksternal antara lain pergaulan dan sosial masyarakat. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai tingkat sangat mengkhawatirkan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni lapas disebabkan oleh kasus narkoba. Berita kriminal di media massa baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba. Ciri-ciri penyalahgunaan narkoba antara lain: 1. Perilaku, 2. Perubahan fisik. Para penanggulangan narkoba dibadikan menjadi 3, yaitu primer dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi atau disebut fungsi preventif, kemudian sekunder dilakukan pada saat penggunaan sudah terjadi, dan dilakukan upaya penyembuhan atau treatment, dan yang terakhir adalah pendekatan, yaitu pendekatan agama, psikologis maupun sosial. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Vindra. Aku adalah mahasiswa tingkat 3 di Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Masyarakat. Oh ya, aku memiliki 2 orang sahabat, yaitu Anah dan Feby. Kami kebetulan satu kelas dan sebelumnya kami berasal dari SMA yang sama. Semenjak di SMA, kami memang sudah berencana untuk masuk di jurusan yang sama. Karena memang kami memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi pendidik di masyarakat. Persahabatan kami begitu hangat dan penuh dengan sukacita. Hingga pada akhirnya, salah satu di antara kami mengalami perubahan. Pada suatu hari saat aku sedang berjalan pulang dari kampus sambil memainkan ponsel yang ada di genggamanku, tiba-tiba aku melihat 2 orang misterius, dan salah satu orang tersebut aku tidak asing lagi dengan perawakannya dan baju yang dia kenakan. Mereka berada di taman belakang kampus yang memang sepi dari keramaian, dan aku mengenali orang itu. Ya, benar, itu adalah Anah. Aku melambatkan langkah kakiku untuk melihat apa yang Anah lakukan dengan orang yang tidak aku kenal. Yang pasti, orang tersebut memakai masker. Mereka seperti sedang membicarakan sesuatu, dan kemudian orang bermasker tersebut menerima uang dari Anah, dan kemudian menyerahkan barang berupa bungkusan kecil yang berwarna putih ke genggaman Anah. Tatapan mataku terkunci dengan kejadian tersebut. Aku menyilitkan mataku, dan betapa terkejutnya aku ketika orang yang bermasker tersebut serahkan kepada Anah, sahabatku. Narkoba merupakan salah satu jenis yang tidak boleh diedarkan secara sembarangan. Aku seperti membatu, seperti aku tidak menyadari Anah yang lenyap pergi dari pandanganku. Di sepanjang perjalanan pulang, aku membayangkan kenapa dia seperti ini, apa yang terjadi dengan dia, mengapa dia bisa melakukan transaksi terlarang ini. Ini seperti mimpi buruk yang panjang, tetapi ini bukan mimpi, ini adalah nyata. Dengan mata kepalaku sendiri aku melihatnya. Seperti yang aku kenal dan orang lain kenal, Anah adalah mahasiswa yang baik dan tidak terlihat seperti mahasiswa yang bermasalah. Dan dia mahasiswa seperti pada umumnya. Dari segi akademik, dia adalah mahasiswa yang cukup pintar dan aktif di kelas. Bahkan dia sudah sering mendapatkan penghargaan dari berbagai macam perlombaan di kampus. Dia sangat rajin beribadah dan
selalu sholat 5 waktu. Akan tetapi, kali ini kejadian yang luput dari pandanganku, dia berubah tanpa aku sadari. Betapa waktu yang lalu saat kita sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba Anah pergi meninggalkan kami berdua. Dia yang tiba-tiba mengangkat telepon, langsung pamit dan berkata jika dia ingin ada urusan mendadak. Pada saat kita berjalan bersama Anah, tiba-tiba dia sering merasakan pusing dan hampir terjatuh. Ini bukan sekali terjadi, tetapi sudah beberapa kali terjadi. Kemudian pada saat kami sedang di taman kampus, dia juga tiba-tiba merasakan pusing karena hampir jatuh. Saat aku sedang melamun memikirkan Anah, aku hampir saja menabrak seseorang di depanku. Ya, itu adalah Feby. Aku sampai tidak menyadari keberadaan Feby. Feby melihatku sedang kebingungan, kemudian mengajakku untuk duduk sampai aku tenang dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Feby mempertanyakan keadaanku hingga aku menceritakan bagaimana bisa Anah bertransaksi narkoba. Pada akhirnya kami memutuskan untuk datang menemui Anah itu ke rumahnya. Saat itu juga untuk mengetahui secara jelas kenapa Anah bisa seperti ini. Kemudian aku dan Feby pergi ke rumah Anah. Terlihat rumahnya sepi dan kami mulai mengetuk pintu dan memberikan salam. Namun tidak ada jawaban salam dari pemilik rumah. Karena pintu rumah tidak terkunci, akhirnya aku dan Feby langsung masuk ke rumah. Melihat Anah tergeletak di lantai, aku menemukan narkoba di tangan Anah. Pada saat Anah sudah tersungkur pingsan dan tidak sadarkan diri. Aku tidak menyadari semua itu, mungkin karena ada banyaknya masalah yang dihadapi dan aku tidak mengetahuinya. Sebagai sahabat, seharusnya aku bisa mencegah dia untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba ini. Sebelum terlambat, aku harus merubah itu dari awal untuk mengembalikan sahabatku ke seperti yang dulu. Narkoba bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah, tetapi narkoba akan membuat kita bermasalah. Kita masih punya teman, kita masih punya sahabat, dan kita masih punya keluarga yang bisa membantu kita mendengarkan cerita kita. Kita masih punya Tuhan yang senantiasa bersama kita dan ada di setiap langkah kita. Kita tidak bisa memikul beban kita sendiri, karena kita manusia yang punya titik lemah. Kita boleh menangis, kita boleh beristirahat, dan kita juga boleh mengeluh, asal jangan sampai menyerah. Mendekat pada Tuhan, maka masalahmu selesai. Mendekat pada narkoba, maka hidupmu yang akan selesai. Selesai.